Los Angeles, California, Sunset View Apartments. Di depan cermin full body, Grace berdiri sambil memeriksa penampilannya. Wanita berusia 26 tahun itu menatap datar pada cermin, namun kecantikannya tidak berkurang sedikit pun, seperti yang banyak diakui oleh rekan-rekannya di kantor tempat dia bekerja sebagai sekretaris. Pagi ini, Grace memakai rok hitam berpotongan lurus yang pas dengan tubuhnya, dipadukan dengan blus putih berkerah, dan setelan jas hitam yang memberikan kesan profesional dan elegan. Rambutnya dikepang rapi dan disematkan dengan peniti berhias bunga kecil, memberikan sentuhan feminin pada penampilannya yang serba formal. Sepasang sepatu hak tinggi hitam menambah kesan anggun pada penampilannya. Sorot matanya yang tajam dan senyumnya yang ramah memberikan kesan percaya diri dan profesionalisme yang melekat padanya. Setelah memastikan bahwa outfit yang membungkus tubuh rampingnya sudah sesuai keinginannya, Grace mundur dari depan cermin dan berjalan menuju meja rias. Ia duduk di kursi di sana dan mulai memoles wajahnya dengan riasan tipis seperti biasanya. Tak berselang lama, ponselnya yang tersimpan di sisi meja rias tersebut berdering nyaring, membuat Grace sedikit tersentak kaget. Ia melirik pada layar yang tengah menyala terang dan sedikit memicingkan kedua mata saat melihat nama kontak yang sangat tidak diharapkannya, Tuan Mario Iscaling. Grace mendesah kasar sambil menjauhkan kuas make-up dari wajahnya. Dia ini mau apa sih? Menelepon pagi-pagi begini, gumamnya dengan suara terdengar kesal. Grace awalnya mengabaikan panggilan tersebut, namun ponselnya kembali berdering untuk kedua kalinya. Kamu benar-benar menyebalkan, Marimar, kesalnya dengan sengaja melesetkan ketika menyebut nama si penelpon itu. Mengulurkan tangan, Grace menyambar ponsel itu dan membawanya dekat ke telinga. Ia menekan tombol berwarna hijau dengan penuh kekesalan sembari berkata, "Iya, ada apa?" "Selamat pagi, Grace," suara berat itu menyapa. Grace mendesah kasar. "Selamat pagi, Tuan." "Ada apa? Anda menghubungi saya pagi-pagi begini?" "Saya sedang sibuk bersiap-siap." "Seharusnya Anda paham dengan rutinitas pagi saya," ucapnya, terdengar helaan nafas pelan dari pria itu. "Grace, pertama-tama, kita tidak tinggal serumah, jadi bagaimana aku bisa tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kedua, aku bukan suamimu, jadi bagaimana aku bisa paham dengan kesibukanmu? Atau mungkin kau ingin menjadi istriku? Apakah pernyataanmu barusan adalah bentuk sebuah kode?" Grace seketika terbelalak dan bibirnya menganga. Kemudian dia berdecak sambil memutar malas kedua matanya. "Dasar tidak jelas!" dengesnya. Kekesalannya semakin bertambah saat mendengar kekehan menyebalkan dari pria itu. "Apa yang Anda inginkan sampai menelepon saya sepagi ini?" tanya Grace kemudian. "Aku ingin memberitahumu bahwa aku sudah di bawah menunggumu," jawab pria itu. "Saya bisa berangkat sendiri, Tuan." "Anda tidak perlu repot-repot," tolak Grace. "Yah, bagaimana dong, Grace? Aku sudah di sini dan sekarang aku menuju lift. Anda mau kemana?" Pekik Grace dengan suara memekik kesal, naik ke atas. "Aku ingin melihat Arvin sebentar." "Dia pasti merindukan dadinya ini," jawab pria itu. Grace semakin frustasi. "Arvin masih tidur. Anda tidak perlu naik. Tunggu saja saya di bawah." Bohongnya. "Ceka, jangan pikir aku semudah itu mempercayaimu." "Dasar pembohong!" ujar pria itu. Grace hendak membuka bibir namun urung saat panggilan berakhir. Panggilan tersebut diakhiri oleh pria itu, membuat Grace semakin kesal. Sementara di depan pintu unit apartemen Grace, seorang pria tampan berusia 31 tahun, Mario Addison, kakak sulung dari atasan Grace di kantor, berdiri menjulang. Ia terkekeh pelan saat membayangkan wajah kesal Grace padanya. Mario menekan bel dan menunggu pintu dibuka. Tak berselang lama, pintu terbuka lebar menampilkan seorang wanita sepantaran dengan Grace tengah menggendong seorang balita berusia 1 tahun, Daddy. Balita itu dengan antusias mengulurkan kedua lengan mungilnya pada Mario.
Meminta pria itu agar menggendongnya, Mario tersenyum dan mengambil alih tubuh mungil itu. "Good morning, buddy," kata Mario sambil mencium pipi gembul Arvin. Balita itu bernama Arvin, keponakan Grace yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Mario pun membawa langkah memasuki apartemen Grace, dipersilakan oleh pengasuh Arvin. Menuju ruang tengah, "Grace belum keluar dari kamar?" tanya Mario kepada wanita yang bernama Ellie itu. "Belum, Tuan," jawab Ellie. Mario mengangguk pelan dan kembali memfokuskan pandangannya pada Arvin, mengajak balita itu bermain sebentar. "Ayo, B, kita lihat Mommy Grace. Apakah dia tertidur di kamarnya atau mungkin dia pingsan?" ucap Mario sambil berdiri dari duduk. Mario mengayunkan tubuh mungil Arvin ke udara, membuat balita itu tertawa riang. Selanjutnya, Mario membawa langkah menuju kamar Grace dengan Arvin yang berada dalam gendongannya. Setelah berdiri di depan pintu yang tertutup rapat, Mario mengetuk daun pintu beberapa kali, dan setelah mendengar suara Grace dari dalam, barulah Mario membuka pintu dan memasuki kamar Grace yang cukup luas. "Kau lama sekali, Grace, seperti mau kondangan saja," tegur Mario. Grace tidak menggubris. Wanita itu memilih fokus pada keponakannya yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Mengulas senyum pada Arvin, balita itu tertawa riang dalam gendongan Mario. Grace membawa wajah dekat pada Arvin, berniat mengecup pipi gembul balita itu. Namun, naasnya, justru keningnya yang dikecup oleh Mario. "Mario!" Grace kesal dengan suara tertahan. Dia ingin memprotes, namun takut membuat Arvin terkejut. "Kenapa sih?" keluh Mario sembari memasang wajah tanpa dosa seolah-olah tak melakukan kesalahan apapun. "Tidak sengaja, Grace." "Oh, ayolah, jangan terlalu percaya diri sampai berpikir kalau aku sengaja mencium keningmu barusan. Lanjutnya, kamu memang sengaja, Mario. Tidak usah mengelak lagi." Kesal Grace tanpa mempedulikan bahasanya yang non-formal terhadap pria itu. "Kau yang dekat-dekat, Grace. Apa kau tidak lihat kalau sejak tadi aku hanya berdiri di sini? Bahkan tubuhku tidak bergeser dari tempatku berdiri barang sedikit pun," ucap Mario terus membela diri. Grace mendesah kasar sambil memutar malas kedua mata. Ia muak terlalu lama meladeni Mario karena pria itu sangat amat menyebalkan dari yang Grace bayangkan. "Sudahlah, daripada kau marah-marah tidak jelas, sebaiknya lanjut bersiap-siap biar kita tidak kesiangan," ucap Mario memberi saran positif. Kali ini Grace setuju dengan pria itu. Dia kembali ke meja riasnya untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai. Sementara Mario sudah keluar menuju ruang tengah bersama Arvin. Ia menunggu Grace di sana sebab mereka akan berangkat ke kantor bersama. Beberapa menit berlalu. "Ayo, aku sudah selesai," ucap Grace menghampiri Mario. Pria itu asyik bermain dengan Arvin. Mario berdiri dari duduknya setelah puas mengecup pipi gembul Arvin. Balita berusia 1 tahun itu sempat merengek karena tidak ingin jauh-jauh dari Mario. "Sayang, kamu sama Ellie dulu ya. Mommy mau berangkat kerja." "Oke, Nak," rayu Grace pada Arvin. Arvin menggeleng. No, Daddy." Ia mengulurkan tangan mungilnya ke arah Mario. Grace mendesah pelan. Ia frustasi sekali melihat keponakan yang seperti ini, susah mau lepas dari Mario. Namun, Grace memaklumi dan selalu berpikir bahwa mungkin saja Arvin sangat merindukan sosok seorang ayah, apalagi Mario tulus menyayangi balita itu. Tentu Arvin merasa nyaman bersama Mario sehingga ketika mereka sudah bertemu seperti sekarang, Arvin susah dijauhkan dari Mario. Mario tidak tega, dan dia menggendong Arvin sebentar. Ia membujuk balita itu dengan berbagai cara hingga dia berhasil lepas dari Arvin tanpa membuat balita itu menangis. Setelah itu, Mario dan Grace buru-buru keluar dari apartemen dan turun bersama menuju lantai dasar. Setelah beberapa menit, mereka sudah berada di dalam mobil milik Mario. Arvin membutuhkan sosok ayah, Grace. "Apakah kau tidak kasihan padanya?" tanya Mario sambil melirik sebentar pada Grace.
Bersama dengan itu ia melajukan mobil, meninggalkan bangunan tempat tinggal Grace. Grace menoleh pada Mario dengan tatapan yang tajam. Bilang saja kalau kamu sedang menawarkan diri menjadi suamiku. Cih, aku tidak akan sudi. Ketus Grace. Mario terkekeh pelan dan kembali menatap fokus pada jalan di depannya, sementara Grace membawa pandangan ke arah luar jendela. Hah. Sudahlah, Grace, jangan berulah, batinnya sambil menyentuh dadanya yang berdebar, sepertinya rasa dilema kembali menghampiri Grace. Ia dilema akan pesona Mario. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya, terima kasih.